Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya akan membahaskan kini dia pasti kamu adalah yang dia butuhkan. Teman-teman, di tema bacaan hari ini kita akan cuba menelaah energi seseorang yang kini mulai tersadar dan pasti bahawa kamu adalah pasangan yang dia benar-benar butuhkan dan tidak inginkan sebarang pengganti. Nah, mengapakah hanya sekarang wujud kesadaran ini di hatinya? Apakah yang menyedarkan dia ke arah ini? Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan jawapannya. Perlu saya terapkan, ini adalah general reading yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang disajikan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan cuba menarik energi seseorang dan kita akan lihatkan ya, siapakah seseorang ini yang mulai tersedar bahawa kamu adalah pasangan yang tepat yang dia benar-benar butuhkan. Siapakah orang ini yang mulai tersedar bahawa kamu merupakan pasangan yang paling tepat, seseorang yang dia benar-benar butuhkan? Siapakah dia yang kini pasti bahawa kamu adalah pasangan yang tepat, seseorang yang benar-benar dia butuhkan? Wow, teman-teman, kartu pertama ya, indikasi whip, seseorang yang pekerja keras. Orangnya sangat rajin bekerja, benar-benar berusaha, sedikit temperamen, tetapi dari segi perasaan teman-temannya, ini ketertarikan yang cukup hebat ya di antara kalian. Insane chemistry. Benar-benar tertarik dengan kamu dan kamu juga benar-benar tertarik dengan orang ini. Akarnya sangat dalam teman-teman ya, mempunyai perasaan yang cukup dalam, tetapi daripada kartu ini juga saya menangkap energi. Mungkin ada ya yang menyembunyikan perasaan ini. Yang pasti teman-teman, dia seorang pekerja keras dan kadang-kadangnya teman-teman ya, ada banyak perselisihan faham juga di antara kalian ya. Kita akan lihat dengan lebih jauh lagi. Beberapa di antara kamu, orang ini tempat tinggalnya agak jauh ya. Sama ada long distance relationship ataupun rumah kamu sangat jauh dengan rumah si dia ini. Tetapi saya menangkap dengan digandingkan atau kombinasi kartu yang pertama, saya menangkap hubungan ini sudah lama berjalan. Ya, kamu sudah lama mengenali orang ini, dia juga sudah agak lama mengenali dirimu. Di sini ada kapal yang berbentuk seperti seekor naga teman-teman. Nah, ini mungkin ya, dragon ini mungkin ya, mungkin kamu yang bersiul naga atau dia yang bersiul naga. Beberapa di antara dia di sini mungkin pelayaran, orang yang berlayar ya, sering berada di lautan, mungkin merupakan seseorang yang bekerja yang berkaitan dengan laut ataupun orang yang sering berpergian. Travel ya, always traveling. Seperti itu, maka agak sukar untuk kalian bertemu. Ataupun mungkin tempat tinggalnya berdekatan dengan laut, seperti itu ya. Saya menangkap energi seseorang yang merasakan begitu beruntung ya mengenali kamu. Beberapa di antara dia merasakan ini kesempatan yang cukup baik untuk mengenali kamu, tetapi tidak banyak waktu yang diberikan. Seperti tidak banyak waktu yang dapat diluangkan bersama, pertemuan yang singkat-singkat ya, didn't get the chance to get to know you better. Dan dalam dengan cara yang berbeza ya untuk melihatkan kartu-kartu ini, saya juga menangkap seseorang yang benar-benar ya bekerja keras detik ini untuk memperbaiki kondisi keuangannya, berterusan berusaha ya, mungkin sedang mengalami sedikit ya penurunan dari segi ekonomi, banyak pengeluaran ya, maka dia perlu bekerja keras. Tetapi orang ini sering memikirkan kamu ya, dan dia merasakan ini merupakan kesempatan yang paling indah ketika kamu hadir di dalam hidupnya. Nah, bersebelahan dengan fish ya,
Nah, ini menguatkan apa yang saya sebutkan barusan tadi ya. Seseorang yang perlu mendapatkan sebarang kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Nah, orang ini ingin memperbaiki kondisi keuangan kerana menurut si dia ini kestabilan itu penting. Dia sering lalu lalang dalam hidup kamu, teman-teman ya, orang yang datang dan pergi. Mungkin komunikasi yang on off tetapi tidak pernah memutuskan kamu kerana ketertarikan itu begitu kuat. Menurut si dia, kamu ini bukan saja sebuah keberuntungannya di dalam hidupnya, dia merasakan sangat beruntung, tetapi dia juga merasakan kamu ini seorang yang sangat berharga di dalam hidupnya. Nah, semakin ke sini ya, ini mungkin kesedaran yang kemudiannya dia pick up atau dia sedari. Seiring terbukanya kartu-kartu ini, dia mulai tersedar. Sangat beruntung ya mengenali seseorang seperti kamu di dalam hidupnya yang banyak membantu, yang banyak mendukung dan mulai menyedari bahawa betapa berharganya kamu di dalam hidupnya. Nah, di sini mungkin ya sebahagian besar daripada kalian banyak mendukung, banyak membantu, banyak membimbing, maka dia merasakan wow, kamu ini someone very special seperti itu ya. Nah, kartu penutupnya di sini ya bergambar rumah ya. Ini sesuatu yang at the end of the story seperti a fairy tale, teman-teman ya, sebuah cerita yang diakhiri dengan sesuatu yang indah yang akhirnya dapat membina ya mahligai bersama. Setelah menjalani ya perjalanan cinta ini dengan kamu, akhirnya kalian stabil, dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Beberapa daripada dia di sini, teman-teman ya, selain daripada seseorang yang begitu tertarik dengan kamu, mungkin juga ada yang berjauhan, ada yang berpergian, seseorang yang bekerja keras untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Energi yang lain, orang ini cukup mapan sebenarnya, banyak uang ya, dia mungkin ya mempunyai rumah yang besar ya, dan tetapi saya tidak tahu teman-teman ya, ini ada dua energi. Sama ada dia sering berada di rumah, bekerja dari rumah, atau dia sering berpergian, tidak berada di rumah. Tetapi dari segi perasaan, orang ini sangat mementingkan ikatan keluarga, ikatan dengan sanak saudara, orang sekitarnya, mempunyai kestabilan dari segi perasaan. Dan dia percaya tanpa kestabilan keuangan, sukar untuk membahagiakan orang rumah seperti itu ya. Maka dia perlu bekerja keras sebelum membina sebuah keluarga yang bahagia dengan kamu. Daripada urutan kartu-kartu ini, teman-teman ya, seolah-olah memberikan saya sebuah cerita, menjelaskan kepada saya mengapakah barusan sekarang ya dia menyedari kamu adalah seseorang yang dia butuhkan. Sebelum ini mungkin dia perlu bekerja keras untuk menstabilkan kondisi keuangannya sebelum mendapatkan sebuah rumah ya, membina kebahagiaan bersama dengan kamu. Saya juga merasakannya kerana ikan-ikan ini swimming towards the house, yang mengindikasikan orang ini cukup nyaman dengan kamu. Dan kini setelah berpergian, mungkin bertahun lamanya ya, berpisah dengan kamu, kini kembali pulang ke rumahnya, mencari lagi di manakah kenyamanannya. Nah, dia baru tersadar bahawa kamu adalah seseorang yang benar-benar dia butuhkan. Ada kestabilan dari segi perasaannya dengan kamu. Bottom of the deck. Nah, beberapa di antara kalian di sini ya terlihat dengan jelas ya, hubungan ini mungkin ya stuck sudah sekian lama. Ada hubungan yang tertutup. Nah, tertutup itu tidak semestinya cinta segitiga, sesuatu yang disembunyikan. Mungkin juga orang ini di kala itu tidak bersedia ya dari segi kestabilan keuangan, maka dia seolah-olah menutupi hubungan kamu dan dia. Tidak dipaparkan di sosmed ya, tidak diceritakan dengan keluarganya kerana dia perlu memperbaiki kondisi keuangannya dulu. Kestabilan ini penting sebelum dia membuat announcement ya, pengumuman agar semua orang tahu kisah cinta kalian. Nah, beberapa dibuatkan ternanti-nanti, tertunda-tunda ya, dengan sebuah ketidakjelasan apakah dia benar-benar ingin proceed, ingin ada kemajuan, kelanjutan dalam hubungan ini ataupun tidak. Hubungan yang stuck. Setelah bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan ditunda, kemudiannya dia kembali bersedia. Tetapi saya juga menangkap teman-teman ya, ketika dia menyedari kamu adalah orang yang benar-benar dia butuhkan, beberapa di antara kalian di sini mungkin sedang tidak berkomunikasi, tidak mengabari satu sama lainnya dan tidak tahu ya ke manakah arah tuju hubungan ini ke depannya nanti. Kerana orang ini berproses, sedang menyadari bahawa kamu adalah seseorang yang benar-benar dia butuhkan. Orang ini lambat memberitahu kamu kerana dia seorang yang tertutup, seorang yang misterius,
Dan segala sesuatu yang dia rencanakan, mungkin ya, tidak dia ceritakan kepada kamu sehinggalah dia pasti. Orangnya mungkin seorang introvert, tertutup, tidak terburu-buru ya, sehinggalah dia pasti dia dapat mencapai kebahagiaan ini, kestabilan ini, baru dia akan approach kamu, menghampiri kamu. Nah, begitu teman-teman ya. Okey guys, kita lanjutkan ya ke readingan hari ini. Seperti apakah emosi dia ke kamu setelah dia mencapai kepastian ini? Setelah dia tersedar teman-teman ya, kamu adalah seseorang yang benar-benar dia butuhkan, tidak ingin mencari pengganti. Seperti apakah emosi dia ke kamu setelah dia mencapai kepastian atau kesedaran ini? Seperti apakah emosi dia ke kamu? Wow, teman-teman, di sini ada anchor. Akan ada sebuah kejelasan, penegasan. Saya menangkap seseorang yang inginkan hubungan yang jangka panjang dengan kamu. Nah, mengapakah begitu teman-teman? Dengan keluarnya kartu jangkar ini, kamu merupakan pelabuhan terakhir di hatinya. Setelah banyak likar-liku menjalani, mencari orang lain, bertemu dengan orang lain, akhirnya diturunkan juga anchor ini. Perhentian terakhir. Kamu merupakan perhentian terakhir di hatinya, sesuatu yang menegaskan kepada si dia, no need to look any further. Tidak perlu lagi untuk melihatkan ke depannya. Kerana kamu merupakan orang yang dia cari-cari, seseorang yang dia butuhkan selama ini. Maka kamu, dengan hadirnya ya, anchor ataupun jangkar ini, kamu merupakan perhentian terakhirnya. Ini sesuatu yang pasti teman-teman ya. Kamu tahu teman-teman, jangkar ini, anchor ini cukup berat ya. Ketika diturunkan, mampu menghentikan pergerakan sebuah kapal yang cukup besar. Maka ini menunjukkan apa teman-teman? Kepastian, kestabilan, sesuatu yang sudah berlabuh dan tidak akan pergi. Nah, maka kamu merupakan perhentian terakhir setelah wujudnya kesedaran ini. Dia sedar, dia tidak mahu berlayar pergi lagi. Berhenti di sini saja setelah mencari, menjumpai kenyamanan tersebut. Nah, ketika dia tersedar, ketika dia mulai tersedar kamu adalah orang yang dia inginkan, seperti apakah pula energi kamu ke dia? Nah, itu yang perlu kita cari tahu ya. Kita cuba cari tahu di sini. Ketika dia dikejutkan dengan kesedaran ini di hatinya, mulai mendapatkan kesedaran ini sekarang, seperti apakah pula energi kamu ke dia? Wow, teman-teman di sini ya, Divine Feminine. Saya menangkap daripada kartu ini ya, ini pelbagai energi sebenarnya. Beberapa di antara kamu masih lagi setia menanti, beberapa yang lain dibuat tertanya-tanya di dalam hati, penuh dengan penasaran ya, apakah ini akan terjadi ke depannya nanti? Apakah dia akan bernikah dengan kamu? Apakah dia akan datang mencari kamu? Kebanyakan kamu di sini menguncikan pintu itu di rumah ya, menanti di rumah, tidak tahu apa yang perlu dipikirkan lagi. Dalam arti kata lain, lelah. Tetapi jauh di dalam hati kamu ya, kamu seorang yang benar-benar devoted, setia menanti si dia, walaupun dengan penuh kelelahan ini. Beberapa yang lain teman-teman cuba melihatkan kepada opsi, pilihan yang lain. Nah, walaupun kamu membuka pintu, tetapi kamu tidak pernah ya jatuh cinta lagi seperti mana kamu jatuh cinta dengan si dia. Kenyamanan yang berbeda. Perasaan yang kamu kecapi dengan orang ini berbeda dengan yang lainnya. Begitu lelah menanti ya. Tetapi kartu ini mengindikasikan kepada saya, walaupun sesakit mana ya, kesetiaan itu tetap ada. Kerana kamu sudah nyaman dengan si dia ini. Dan kamu tidak mahukan orang lain. Kamu hanya mahukan si dia. Walaupun mungkin sering ada pertelingkahan ya, salah faham, pertengkaran yang tidak perlu. Tetapi jauh di hati kamu, kamu sedar dia orang yang kamu nanti-nantikan. Tetapi begitu lelah menanti ya, maka kamu memfokuskan kepada diri, memperbaiki diri, banyak mengunci pintu di rumah, tidak keluar ya, berjumpa dengan orang lain jikalau ada. Kamu masih menutupi pintu hati itu, sukar untuk menggantikan posisinya dengan orang lain. Nah, mungkin bibir kamu akan mengatakan, tidaklah kak, saya tidak begitu, saya membuka pintu untuk orang lain. Ya, itu menurut bibir kamu. Tetapi kartu saya mengindikasikan yang lain ya. Kenyamanan itu berbeda dengan orang ini. Kamu sayangkan dia sebenarnya. Ada perasaan yang cukup bahagia,
ada yang menantikan sebuah harapan, ada yang menanti agar terkoneksi kembali, ada yang mendoakan si dia, ada yang mendoakan ke arah ya sebuah keajaiban. Tetapi di sini lelah menanti. Tetapi dengan penuh kesabaran ya, saya menangkap daripada hati kamu yang paling dalam, ada ikatan yang cukup kuat dengan orang ini. Kamu memberikan dia kebebasannya. Beberapa di antara kamu sengaja memberikan kebebasan kerana kamu takut akan kehilangannya. Maka kamu tidak mahu mengepush, kamu tidak mahu mengekang. Kerana dengan melakukan itu, kamu pasti akan kehilangan si dia. Nah, ini merupakan pengorbanan dari pihak kamu ya. Saya percaya teman-teman, apa yang saya rasakan daripada kartu ini ya, tidak akan silap. Okey, di sini teman-teman ada cross. Hubungan yang agak berat ya, banyak menjalankan likar-liku, kehidupan yang bersama. Ada yang sudah berputus asa ya, seperti energi yang saya tarik, tetapi ada yang cuba mendapatkan keyakinan yang pasti. Sama ada kamu memberikan semangat ke diri kamu, atau orang ini ya akan datang meyakinkan kamu lagi. Nah, walaupun hubungan ini mungkin sedang jedah ya, mungkin sedang tidak ada kepastian, kerana hubungan ini cukup berat. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini banyak tanggungan, dan pada waktu yang sama dia perlu yakinkan kamu agar jangan berputus asa ke arah dirinya. Dia sedar what he has put you through ya. Dia sedar bahawa perjalanan hubungan ini tidak mudah. Tetapi dia perlu meyakinkan kamu lagi agar kamu tidak lelah dan berputus asa. Saya menangkap energi seseorang yang banyak tanggungan teman-teman ya. Mungkin dia perlu menafkahi keluarganya, orang tuanya. Mungkin juga seorang yang diandalkan seperti itu ya. I don't know. Tetapi saya menangkap seperti jauh di dalam hatinya, dia berdoa agar kamu tidak pasrah, kamu tidak hilang keyakinan akan dirinya. I don't know you guys ya. Dan dengan kehadiran cross ini juga mengindikasi hubungan yang berat ini adalah kerana mungkin ada perbezaan agama, atau simply hubungan yang sedang kalian jalankan ini agak bercanggah dengan agama kita masing-masing. Mungkin ya ada cinta yang terlarang, cinta yang tidak memungkinkan. Sedikit energi itu. Okey teman-teman, ini pembacaan umum, maka akan menarik ya pelbagai energi. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Menggunakan kartu tadi ini ya. Apakah yang menyebabkan timbulnya kesedaran-kesedaran ini di hatinya bahawa kamu adalah orang yang tepat? Mengapa hanya sekarang ya wujud kesedaran ini di hatinya bahawa kamu adalah orang yang tepat? Mengapakah orang ini mengambil waktu yang begitu lama untuk menyedari hakikat ini? Apakah yang menyebabkan timbulnya kesedaran-kesedaran ini di hatinya bahawa kamu adalah orang yang tepat? Kita cuba lihatkan ya. Apakah yang menyebabkan timbulnya kesedaran-kesedaran ini bahawa kamu adalah orang yang tepat? Wow, teman-teman, di sini ada Queen of Pentacles. Setelah proses yang panjang di dalam hubungan kalian ya, dia baru menyedari tidak ada orang yang memang boleh menggantikan posisi kamu. Memang tidak ada. Dia tidak perlu pertikaikan sama ada ingin mencari pengganti ataupun tidak ya. Dia tidak perlu pertikaikan kerana memang tidak ada orang yang akan menggantikan posisi kamu. Dia mulai menyedari ya banyak pengorbanan daripada kamu yang sering mendahulukan dirinya. Kamu menyayangi dia lebih daripada segala-galanya. Ini energi yang sudah saya tarik dari sini ya. Banyak pengorbanan, banyak ruang yang kamu berikan. Kamu juga banyak membantu dia dari segi keuangan, memberikan dia dukungan emosi, seperti seorang ibu yang menyayangi anaknya. Tetapi the best part is kamu tidak pernah mengharapkan timbal balik daripada si dia ini. Tidak pernah ya. Kamu tidak pernah mengharapkan sesuatu dari dia. Walaupun jauh di dalam hati kamu, kamu yakin, kamu memiliki keyakinan bahawa suatu hari nanti dia akan tersedar kepentingan kamu di hatinya. Sehinggalah detik ini teman-teman, ketika dia berdealing dengan banyak orang ya, dia tidak pernah bertemukan seorang cewek atau cowok ya yang sebaik kamu. Benar-benar mengorbankan segala-galanya untuk kenyamanan si dia. Kamu orangnya details. Segala kebutuhannya itu kamu penuhi
walaupun sekecil apa. Makan minumnya. Sangat prihatin kamu ini ya. Kamu ini orangnya observant. Kamu tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, dan segala keperluan itu akan kamu penuhi. Kamu ini seperti pengganti ya kepada ibunya. Dia merasakan selain daripada mendapatkan kasih sayang seorang ibu, you are next to the mother. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada Nine of Pentacles. Kesempurnaan. Dia mendapatkan kelimpahan dan kesempurnaan daripada kamu. Cinta yang meyakinkan. Dan dengan kamu ada perasaan jangka panjang ya. Seseorang yang dia pasti boleh menjalankan hubungan jangka panjang dengan kamu. Selain daripada itu, saya juga menangkap ya, mungkin hubungan kalian ini diawali dengan pertemanan. Kamu juga merupakan seorang sahabat, seorang teman yang benar-benar baik. Kamu memberikan dia kenyamanan itu. Banyak kelimpahan yang datang daripada kamu. Kamu sering memberikan dia ruang ya, jikalau dia ingin bersendirian, tidak mahu diganggu, kamu akan pastikan ruang itu diberikan. Kerana kamu juga begini, kamu orangnya mandiri. Di sini ada Five of Pentacles. Detik ini teman-teman ya, ketika begitu banyak ruang yang diberikan, saya tidak tahu ya, wujud kesepian di hatinya. Nah, di sini ketiga kombinasi kartu ini mengindikasikan kamu di sini mungkin ya, ketika banyak memberikan ruang, mulai mengabaikan. Ya, mungkin kerana kamu terlalu sibuk dengan urusan domestik, urusan rumah, pekerjaan. I don't know ya, sesuatu yang sedang kamu sibukkan di sini. Dia mulai merasakan apakah ini ruang yang sama kamu berikan ataupun mulai ada perubahan yang kamu terapkan di hubungan kalian. Dia mulai merasakan ada perubahan di sini. Mengapakah semakin ke sini, dia merasakan dia begitu sepi tanpa kamu. Nah, dulu ketika kamu berikan ruang, dia tidak menangkap energi kesepian. Tetapi semakin ke sini, dia mulai merasakan mulai sepi tanpa kamu. Secara psikologi mulai timbul ada perasaan yang memanggil-manggil, memerlukan kamu. Orang ini semakin belajar ya, tidak mampu untuk bersendirian tanpa kamu. Dia mulai belajar bahawa dia memerlukan kamu dalam hidupnya. Kerana dia sangat mengagumi kamu. Sering mendapatkan perhatian kamu. Nah, ketika mungkin ada perubahan sedikit ketika kamu sibuk, perhatian ini mungkin tidak diberikan, dia mulai merasakan kesepian. Di manakah kamu sekarang? Mengapakah semakin hari, semakin tidak ada kabar dari kamu? Nah, ini mungkin juga ya, walaupun kamu genuinely busy, benar-benar busy ya, ini membuatkan dia tersedar. Semakin ke sini, secara psikologinya dia semakin bergantung dengan kamu. Nah, dia mulai pertanyakan, mengapakah sebelum ini tidak ada perasaan yang seperti ini? Ketika hadirnya perasaan seperti ini, teman-teman, nah mungkin juga beberapa di antara dia ya mengalami penurunan dari segi ekonomi. Tidak ada orang yang membantu dari segi keuangan seperti kamu. Nah, ini mewujudkan kesedaran di hatinya, selain daripada kamu yang membantu dari segi keuangan, tidak ada orang lain yang memberikan bantuan ini. Dia mulai tersedar akan banyak perkara. Semakin ke sini, semakin menyedari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Ini menyadarkan dia, teman-teman. Menyadarkan si dia ini betapa dia membutuhi kamu, membutuhkan kamu ya, betapa dia memerlukan kamu di dalam hidupnya. Di saat awal ya, dia hanya menyedari kepentingan kamu. Dia hanya menyedari kepentingan kamu. Dia tidak benar-benar menyedari bahawa dia sangat memerlukan kamu di dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi ini perlahan-lahan menyadarkan dia. Nah, di sini teman-teman tergerak hatinya ya. Ketika merasakan kesepian, mungkin jarang mendapatkan kabar berita dari kamu, kalian mungkin berjauhan ya. Tergerak di hatinya untuk mendapatkan kabar atau datang secara langsung mencari kamu. Dia mulai memikir. Dan pikiran ini seperti membuatkan dia semakin penasaran. Semakin dia mendiamkan kamu, kamu juga seperti turut mendiamkan dia. Maka dia perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kabar berita dari kamu. Jikalau dia tidak melakukan ini, hatinya tidak akan tenang. Akan sentiasa tertanya-tanya. Kamu tahu, di kala kesepian ini teman-teman, dia ingin membawa kamu bersama dengan dirinya. Mengapakah dia perlu berseorangan? Dia mulai menyedari kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, dia perlu membawa kamu bersama dengan dirinya. Ini seperti menjadi keperluan asasi dia. Mulai merasakan kebutuhan ya, benar-benar memerlukan kamu dalam hidupnya. Nah, teman-teman, dia kesedihan.
Dia kesedihan, teman-teman. Ini gambar yang comel ya. Menurut saya a very cute photo ya. Kamu lihat teddy bear ini yang sedang patah hati, kecewa, ditinggalkan, membuatkan simbol hati ya, heart ini ya. Kamu lihatkan gambar ini. Di dalam kesejukan, cuaca yang sering hujan akhir-akhir ini ya, membuatkan dia tersedar. Hujan ini juga mungkin memberikan dia peringatan yang dia sangat tiba-tiba mengingati kamu ya. Mungkin ada faktor-faktor yang berkaitan dengan hujan yang akan mengingatkan dia kepada kamu. I don't know, some memory about rain ya. Nah, jikalau diperhatikan kartu ini dengan baik, teddy bear ini sedang menangis ya, sedang menitiskan air matanya, sedang menghantar sebuah signal of love. Secara tidak menyuarakannya apa yang ingin dia ungkapkan, dia memberikan kamu seperti signal. Dia baru tersedar, dia sangat membutuhkan kamu. Seseorang yang pernah dia pernah reject kamu, dia pernah tinggalkan kamu, tetapi semakin ke sini, kombinasi kartu-kartu ini menjelaskan dia tidak mampu untuk mengungkapkannya lagi. Kerana kamu pernah di-reject, pernah ditinggalkan, maka dengan perasaan malu dan minder, dia menghantar signal dengan tangisan air mata bahawa dia sangat membutuhkan kamu ya. Saya tidak tahu mengapa ya, walaupun ada 3 pedang di sini, despite I don't care teman-teman, love triangle whatsoever ya, dia seperti ingin menepikan masalah jikalau ada hubungan yang bersegi-segi. Yang penting message ini disampaikan ke kamu, supaya kamu faham orang yang dia perlukan adalah kamu. Dia sedang sakit hati cuba menyembuhkannya, kesepian, kerinduan, kekecewaan. Tidak boleh berkata-kata lagi, hanya dapat menghantar signal ini kepada kamu. Dia seperti kedinginan, kesejukan teman-teman ya, merasakan benar-benar sangat memikirkan kamu. Dengan kehadiran kartu ini juga jelas mengindikasikan apa yang saya ceritakan barusan tadi. Kalian sedang tidak berkomunikasi, ini sangat mengecewakan dia. Mengapakah kamu tidak mengabari? Mengapakah kamu tidak mengupayakan sebuah kabar? Jikalau ada yang memblokir, ada yang lost contact, that's not an excuse. Menurut si dia, kamu perlu mengabarinya atau dia perlu mendapatkan kekuatan untuk mengabari kamu. Dia cukup kecewa detik ini ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Apakah lagi yang menyebabkan timbul kesedaran-kesedaran ini di hatinya bahawa kamu adalah orang yang tepat. Semakin ke sini dia menyedari, dia tidak boleh tanpa kamu. Kamu adalah orang yang cukup penting di hatinya, seseorang yang menyempurnakan hari-harinya, seseorang yang memenuhi segala keperluan dia. Dia perlu mencari tahu, dia perlu mencari kamu. Diam-diaman seperti ini tidak akan membantu. Page of Swords. Dia sudah lelah ya memantau social media kamu, melihatkan kepada postingan story kamu, tetapi mungkin ada yang tidak aktif di social media. Tidak ada banyak perubahan di social media kamu. Banyak yang mendiamkan, maka dia seperti tidak tahu ya. Mulai wujud keraguan di hatinya detik ini bersebelahan dengan Three of Swords. Ketika dia mulai menyedari bahawa kamu adalah orang yang dia butuhkan, seolah-olah kamu mulai berubah. Kerana kamu sudah lelah menanti, maka wujud keraguan di hatinya detik ini. Banyak pertanyaan ya. Apakah yang akan terjadi jikalau dia memperjuangkan kamu lagi? Jikalau dia datang mencari kamu, apakah bakalan dia akan di-reject? Maka dia cuba menghantar kamu signal ini dari kejauhan. Nah, mungkin ada long distance relationship di sini ya. Orang ini mulai kehilangan keyakinan teman-teman ya. Dia mulai seperti tidak pasti, kecewa, berfikiran negatif. Apakah masih ada harapan ke depannya nanti, ataupun ini sebuah pengakhiran? Kesedaran yang terlambat seperti itu ya. Ketika dia menyadari kamu yang benar-benar dia butuhkan, apakah ke depannya nanti dia akan di-reject oleh kamu? Apakah hubungan kalian ini akan berakhir seperti ini? Saya menangkap seperti dia merasakan dia gagal. Dia merasakan seperti tidak ada harapan lagi. Dan dia seperti begitu yakin ya, mungkin tidak akan ada harapan di hubungan ini ketika dia mulai tersedar dan menyadari kamu orang yang tepat. Seperti apakah semua ini sudah terlambat sebenarnya?
Apakah tindakan dia ini datang mencari kamu sekarang ini sudah terlambat? Sepatutnya dilakukan lebih awal lagi. Saya tidak tahu ya mengapa saya menangkap energi ini. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah yang sedang dia pikirkan secara mendalam tentang kamu detik ini? Mengapakah dia mempunyai mindset yang seperti ini? Apakah yang sedang dia pikirkan secara mendalam tentang kamu detik ini? Setelah dia tersedar ya, bahawa kamu orang yang benar-benar dia butuhkan. Apakah yang sedang dia pikirkan secara mendalam tentang kamu detik ini, tentang koneksi ini? Magician. Ya teman-teman, detik ini teman-teman dia seperti ingin memastikan ya yang dia diberikan peluang untuk mewujudkan kembali sebuah komunikasi dengan kamu. Dia seperti ingin mewujudkan kembali sebuah komunikasi, ingin mengupayakan pelbagai cara untuk mendapatkan kamu kembali. Orang ini seperti tidak kira lagi ya teman-teman ya, seperti akan menggunakan mungkin sedikit triks manipulasi, menawarkan kata-kata yang indah memujuk kamu agar kamu akan memberikan dia sebuah harapan, kerana semakin ke sini dia yakin mungkin ya tidak ada peluang untuk dirinya lagi. Apakah pergerakan dia kepada kamu ini sudah agak terlambat atau sepatutnya diperjuangkan dari awal ya? Maka dia akan cuba memanipulasi, memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Kombinasi dua kartu ini ya, kerana dia percaya kalian ini ditakdirkan, kamu ini adalah soulmate-nya si dia. Maka dia perlu datang cepat atau lambat, cepat ataupun terlambat, dia perlu memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Orang ini tidak boleh tanpa kamu. Apakah lagi dia pikirkan? Dia sedang memulakan sebuah rencana yang baru teman-teman. Rencana dengan menstabilkan hubungan ini, datang meyakin, beberapa di antara dia akan datang meyakinkan kamu lagi menggunakan kestabilan keuangan. Jikalau dia merasakan pujuk rayunya tidak akan berkesan, dia akan menggunakan kestabilan keuangan bagi meyakinkan kamu bahawa perencanaan si dia akan berbuah manis. Kedepannya nanti, kalian akan bahagia. Kerana orang ini sangat menginginkan sebuah hubungan jangka panjang dengan kamu. Semakin ke depan, setelah dia, walaupun dia seorang yang cukup mandiri ya, dia semakin menyedari dia memerlukan kamu. Dan dia akan menawarkan sesuatu yang stabil kedepannya nanti ya. Nah, ini sesuatu yang dia rencanakan. Ingin memulakan sebuah komunikasi, kemudiannya bertindak secara nyata, datang mencari kamu. Nah, kerana energi kesepian di sini teman-teman ya, dia memang bertanyakan kepada dirinya, mengapakah sejak awal lagi dia tidak memulakan aksi dengan secepat mungkin? Kamu tahu apa yang terjadi di sini? Sebelum ini teman-teman, apa yang membuatkan kamu lelah? Kerana dia sering menunda-nunda, procrastinate ya, sering menunda-nunda tindakannya ke kamu. Menunda-nunda ya, tidak mahu datang dengan cepat. Menurut dia di kala itu tidak perlu bertindak dengan cepat. Nah, ketika kamu mulai lelah, baru dia menyedari sepatutnya perlu ada tindakan dari awal lagi yang sudah dilaksanakan secepat mungkin. Nah, di sini teman-teman, apakah perasaan terdalam si dia detik ini ke kamu? Kalian masih mencintai satu sama lainnya, tetapi dengan jelas saya dapat melihat di sini ya, kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik. Salah satu daripada kalian ingin menarik diri atau sudah mulai menarik diri. Maka ini menjelaskan mengapa semakin ke sini dia merasakan kehilangan kamu, walaupun baru sekarang menyedari kamu adalah seseorang yang dia butuhkan. Kini dia menyalahkan dirinya. Sepatutnya sudah melangkah awal ya, sudah mengupayakan sebuah aksi dari awal lagi. Tetapi dia menunda-nunda, procrastinate ya, membuatkan kamu begitu lelah menanti. Nah, di sini teman-teman, dia akan cuba datang meyakinkan kamu lagi. Di sini akan ada perbualan yang cukup serius ya, pertemuan yang cukup serius di antara kalian yang mungkin akan ditemani oleh bestie kamu atau kawan baik si dia. Orang perantaraan, intermediary, seseorang yang akan membantu dia untuk meyakinkan kamu. Dia mungkin akan menghadirkan kawan baiknya atau kamu yang akan menghadirkan bestie kamu untuk membantu menjadi orang tengah agar kalian dapat berbincang dengan cara baik. Secara dasarnya, kalian masih mencintai satu sama lain.
Dia merasakan dia tidak ada kata-kata yang tepat untuk meyakinkan kamu lagi. Maka dia dapatkan bantuan orang lain. Mungkin rakan-rakan kamu, rakan-rakan si dia. Nah, ini sesuatu yang dia rencanakan. Sebahagian daripada rencana pintar si dia untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, kedepannya nanti teman-teman kamu lihat di sini, wow, di sini seperti ada pesta ya, ada perayaan, sesuatu yang celebrate ya, selebrasi. Saya menangkap teman-teman ya, orang ini mungkin akan mengadakan atau mewujudkan sebuah pertemuan yang mungkin ya meraihkan sesuatu agar membuatkan kamu ini happy lagi. Cuba menyembuh segala kelukaan di hati kamu ini, ingin berdamai. Orang ini terlihat dengan jelas akan mendapatkan bantuan orang lain, ingin berdamai dengan kamu. Dengan adanya selebrasi seperti ini dapat meyakinkan kamu. Sebuah usaha keupayaan daripada si dia, ini juga mungkin akan melibatkan keluarga kalian ya di sini. Sesuatu yang dia rencanakan, keramaian bersama-sama, sama ada dengan keluarganya atau dengan keluarga kamu. Mungkin dia dengan cara yang berani akan memperkenalkan dirinya dengan keluarga kamu. Seperti itu ya, sesuatu yang dia pikirkan. Jikalau dia tidak melakukan ini agak sukar untuk mendapatkan kembali sebuah kepercayaan. Dan dia perlu membuktikan dirinya kepada kamu dan keluarga kamu. Nah, kamu sesuaikan teman-teman. Atau dia perlu meyakini kamu dan orang sekitar kamu. Ini sesuatu yang dia pikirkan secara dalam-dalam. Untuk memastikan akan adanya penghasilan. Kepastian untuk mendapatkan kamu kembali. Maka dia menggunakan segala bijak pintarnya di kepalanya, kecerdasannya ya, untuk mendapatkan kamu kembali. Ya teman-teman, di sini ada Queen of Swords ya, semakin ke sini ya, dia terpaksa melakukan ini kerana sebahagian besar daripada kamu di sini seperti sudah mulai ingin menolak tawaran daripada dia. Semakin dia menyedari kamu yang dia butuhkan, kamu orang yang dia inginkan, pendamping ataupun pasangan yang tepat, tetapi semakin ke sini saya menangkap kamu sudah berubah hati. Kamu menolak dan kamu tidak akan lagi ya memberikan peluang itu kepada dirinya. Sesuatu yang sudah dia rasakan di hatinya. Maka dia perlu kembali untuk meyakinkan kamu lagi. Walaupun ini sedikit sukar, tetapi dia ingin melaksanakan ini. Kamu sangat tegas teman-teman. Beberapa di antara kamu ini cukup galak ya. Mungkin akan memarahi si dia ketika dia datang nanti. Kenapa tidak datang dengan lebih awal? Kenapa hanya barusan sekarang mahu memperjuangkan kamu lagi? Kerana beberapa di antara kamu terlihat mungkin ya seorang janda atau duda, orang yang sudah ada pengalaman akan jatuh bangunnya sebuah hubungan. Sama ada janda atau duda, single fighter yang tidak kembali bernikah. Maka you know very well, kamu sudah well versed dengan hubungan yang seperti ini. Maka kamu tidak mahu dipermainkan. Kamu tekad untuk memiliki ikatan sebuah keluarga yang bahagia. Menurut kamu jangan dilecehkan, jangan diremehkan ya, sesuatu yang berkaitan dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia. Kamu tidak mahu terus-terusan dipermainkan seperti ini. Beberapa di antara kamu di sini cukup galak ya. Kamu akan really put your foot down, menjelaskan kepada si dia, it's either now or never. Nah, ketika dia datang memperjuangkan kamu sekarang, kamu akan pertanyakan ini, mengapa barusan sekarang baru kamu sadari, barusan sekarang ingin kamu perjuangkan lagi. Maka dia agak takut, hilang keyakinan apakah dia bakalan ditolak. Tetapi saya menangkap ada keberanian di minda dan dari tindakannya. Kedua kartu ini mengindikasikan swords. Masing-masing keras kepala. Kamu memiliki cara kamu, dia memiliki cara dia. If you say no, I will still say yes. Begitu ya. Kamu berkatakan tidak, dia akan tetap berkatakan iya. Orang ini pantang menyerah. Dia akan cuba bermati-matian sehinggalah benar-benar kamu tolak, baru dia akan mundur. Jikalau dia tidak mencuba, dia tidak akan berkata tidak kepada dirinya sendiri. Ada keberanian, ya. Dia merasakan dirinya dicabar detik ini. Lebih kamu menolak, lebih dia akan datang memperjuangkan kamu, walaupun ini mungkin agak terlambat. Seperti itu ya. Sesuatu yang sedang dia renungkan. Nah, juggling. Sebenarnya saya menangkap dari awal tadi ada faktor keuangan di sini teman-teman ya. Dari awal lagi ada faktor keuangan yang membuatkan kesedaran ini hanya wujud detik ini. Mungkin selama ini dia perlu berjuang untuk benar-benar menstabilkan dirinya. Ya, pekerjaan dia yang mendatangkan hasil yang cukup lambat.
Maka ada ya perjuangan yang berkaitan dengan keuangan, maka terpaksa menunda-nunda hubungan kalian, membuatkan kamu ternanti-nanti sebuah kepulangan. Wang ini sebenarnya a big factor, teman-teman ya. Memang masalah besar kepada semua ya, kepada kita semua. Tanpa wang memang sukar untuk bahagia. Nah, apatah lagi jikalau menurut si dia ada kamu atau dia inginkan segala-galanya, apa yang dimiliki oleh orang lain, kita juga ingin milikinya. Nah, itu menjadi masalah utama. Bukan semua akan berpuas hati ya, bersyukur dengan apa yang kita ada, apa yang kita miliki. Dan dia merasakan ini cabaran yang cukup hebat. Beberapa di antara dia di sini mungkin perlu menyelesaikan hubungan di masa lalu. Mungkin perlu berpisah dengan cara sah dengan pasangan lalu. Sesuatu yang membuatkan dia juggling di antara kamu, aku dan dia. Ya, mungkin ada hubungan yang seperti itu. Maka ini memakan waktu, teman-teman. Menantikan sebuah kesempatan yang benar-benar mengizinkan dia untuk datang lagi ke arah kamu. Hubungan yang terpaksa ditunda-tunda. Saya menangkap detik ini ya, ada cinta yang berisiko. Dia juga melakukan ini dari sejak awal lagi, teman-teman ya. Mungkin kerana dia tidak mahu menyakiti kamu. Di kala itu mungkin dia merasakan tindakan yang benar, tidak mahu menyakiti kamu ke depannya nanti, tetapi semakin ke sini dia menyedari bahawa kamu adalah orang yang benar-benar dia butuhkan. Banyak pikiran, teman-teman ya, di kepalanya yang perlu dia atur. Dan baru menyedari bahawa semakin ke sini, dia semakin kesepian tanpa kamu. Bottom of the deck, teman-teman. Orang yang benar-benar berhati-hati ya, daripada kartu ini, Page of Pentacles, dia memang orang yang berpenampilan menarik, tetapi orangnya berhati-hati. Maka menunda-nunda, keep on ya, procrastinating ya, untuk datang mendapatkan kamu, menunda-nunda. Ini bukan dilakukan secara sengaja, tetapi kerana dia orang yang berhati-hati. Orang yang perlu ataupun perlu diyakini, perlukan kepastian sebelum dia datang menghampiri kamu. Nah, di sini ada juggling. Ini yang membuatkan dia sukar ya untuk mengimbangi sesuatu di sini. Pergerakan yang perlahan. Okey, teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya adalah Gemini ya, Gemini. Gemini cukup kuat dalam bacaan hari ini. In fact, Gemini, teman-teman ya, merupakan the only major arcana yang hadir di sini. Dan kemudiannya kita ada Virgo. Gemini, Virgo cukup kuat ya. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Dan didampingi oleh zodiak yang lain seperti Gemini, Libra, Aquarius. Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Virgo, teman-teman ya. Dan juga Capricorn. Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Leo. Di sini Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Pisces dan Scorpio. Semua zodiak ada. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Saya akan gunakan kartu yang sama. Berlandaskan kesedaran ini baru-baru ini bahawa kamu adalah orang yang dia butuhkan. Dari segi tindakannya, apakah yang akan dia lakukan ke kamu dalam waktu yang terdekat ini secepat mungkin? Berlandaskan kesedaran ini, pasti ya, dia ingin melakukan sesuatu dengan cepat. Nah, apakah yang akan dia lakukan ketika dia menyedari bahawa kamu adalah pasangan yang tepat? Walaupun dia menyedari tindakan dia ini agak lambat, apa yang akan dia lakukan? Di sini ada Coffin. Detik ini, teman-teman, dia sudah merasakan feeling loss ya. Dia merasakan seperti kerugian di pihaknya. Mengapakah dia tidak mendatangi kamu dengan cepat ya? Nah, di sini daripada segi perasaannya, teman-teman, orang ini masih berkomitmen dengan kamu dari segi hati. Tetapi malangnya dia sedar hubungan kalian ini berputar-putar. Ini yang mengindikasikan mengapa kamu lelah ya. Di sini, teman-teman, orang ini ingin kembali mengontrol hubungan kalian dan dia ingin kembali mendapatkan kamu. Nah, beberapa di antara kalian di sini mungkin ya mempunyai anak bersama, sharing anak bersama jika ini energi mantan isteri atau suami, atau single parents, janda atau duda yang mungkin memiliki dua orang anak gadis. Ada gambar dua orang anak gadis di sini ya. Dan saya merasakan demi kebahagiaan anak-anak ini di masa depan, dia akan memberikan sebuah komitmen yang pasti. Dia tidak akan cuba lagi menutupi hubungan kalian. Dia tidak mahu ya hubungan ini
ending seperti ini, dia akan memberikan kepastian. Kepastian dengan cara bernikah dengan kamu jikalau hubungan ini memungkinkan. Dia ingin memberikan kamu keyakinan bahawa hubungan ini dapat dilanjutkan. Dia ingin kembali mengontrol, ingin melindungi kamu dan anak-anak kalian. Bottom of the deck di sini ada Scythe. Dan ini akan berlaku dalam waktu yang cepat, teman-teman ya. Dia akan pastikan ada perubahan yang cepat yang terjadi dalam waktu yang terdekat ini. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya menangkap ya, sesuatu yang akan berlaku dalam waktu yang pantas. Akan ada penegasan daripada si dia. Dan jikalau kamu orangnya galak ya, dia akan menjadi orang yang lebih galak. Benar-benar memberikan penegasan ini kepada dirimu. Untuk meyakinkan kamu yang hubungan ini boleh dilanjutkan. Dia sebenarnya takut, teman-teman ya, jikalau kamu ingin mengakhiri hubungan ini dengan dia. Dia mungkin akan dengan cepat memberikan kamu keyakinan, mungkin ya, memberikan kamu ya sebentuk cincin untuk meyakinkan kamu lagi. Tidak mahu hubungan kalian berputar-putar di situ sahaja. Nah, di sini agak sukar untuk saya ketepikan ya. Mungkin ada hubungan yang juga ya melibatkan pasangan sah. Ada koneksi, ada energi itu, teman-teman ya. Kita akan lihatkan di sini. Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan hari ini? Nah, ini berlandaskan kesedaran-kesedaran yang dia dapatkan tentang kamu. Apa yang ingin dijelaskan di sini? Seseorang yang baru tersedar, mulai tersedar, semakin ke sini, kamu adalah orang yang dia butuhkan. I am so confused. Di sini dia ingin berikan penjelasan ya. Selama ini dia tidak bertindak kerana dia bingung, tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Nah, ini penjelasan dari dia ya, mengapa pergerakan dia tertunda-tunda. I feel so connected to you. Walaupun kalian mungkin tidak berkabar ya, sedikit komunikasi, berjauhan, dia tetap merasakan koneksi yang kuat dengan diri kamu. Nah, ini juga mungkin menjelaskan ya, mengapa sepanjang terkoneksi dengan kamu menyedarkan dia, rupa-rupanya kamu adalah pasangan yang tepat itu. Nah, benar ya? You are my dream come true. Ini sebuah proses sebenarnya, teman-teman. Dan kita perlu berikan ruang untuk seseorang ini ya, bangun lagi, bangkit lagi, tersedar. Maka ruang, waktu itu perlu diberikan. Jangan menyangka, teman-teman ya, ketika kalian diam-diaman seperti ini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Malahan, ketika ruang itu diberikan, diam-diaman seperti ini, akan wujud sebuah healing, kesedaran di hati masing-masing. Nah, ini yang menyedarkan dia, you are my dream come true. Ketika kamu mulai mendiamkan dia, mungkin sedikit komunikasi, ya, maka ini menyedarkan dia betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Kita lihat lagi ya. I'm sorry, I'm not ready. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap ada beberapa di antara dia ya secara pasti, walaupun dia sedar kamu adalah pasangan yang tepat. Mungkin dari segi keuangan, kerana ada juggling di sini. Juggling with money ya. Dia inginkan kamu, dia tahu kamu pasangan yang tepat. Tetapi untuk bernikah dengan kamu, dia masih memerlukan waktu. Tetapi dia seperti sangat berharap ya. Ini yang membingungkan si dia. Dia sangat berharap yang kamu akan menanti. Nah, ini terpulang kepada kamu, teman-teman ya. Sama ada kamu akan menanti si dia atau meneruskan hidup kamu. Apa pun yang kamu pilih, harapan si dia, please don't forget me. Dia tidak menyalahkan kamu ya. Jikalau kamu tidak mahu menanti, mungkin kamu ingin melihatkan kepada opsi-opsi lain kerana kondisi keuangannya. Dia tidak akan menyalahkan kamu. Harapan si dia adalah kamu tidak akan melupakan dirinya. I can't handle any more heartbreak. Nah, walaupun tidak ingin kamu pergi sebenarnya ya, walaupun dia mungkin tidak dapat memaksa kamu untuk menanti, secara tidak langsung mengindikasikan seseorang yang merayu agar kamu tidak pergi meninggalkan dirinya. Kerana dia, walaupun dia berkata begini ya, please don't forget me, jangan lupakan saya, tetapi jauh di dalam hatinya, dia seseorang yang tidak boleh lagi ya menghadapi kekecewaan yang berulang. Dengan harapannya ada masa depan yang baik di antara kalian. Melalui pembacaan hari ini, dia ingin kamu ketahui, teman-teman, dia pasti kini ya, sekarang ini dia pasti kamu adalah orang yang dia butuhkan. Kenyamanan itu hanya hadir dari kamu. Ada banyak perkara yang tidak dia fahami. Nah, ini yang sering menimbulkan ya salah faham di antara kalian. Nah, ini sesuatu yang perlu kalian bincangkan. Saya menangkap ada sesuatu yang perlu dibincangkan, perlu dijelaskan.
I'm hiding my true feelings from you. Beberapa di antara dia tidak agak menyulitkan hubungan ini, menyukarkan lagi dengan tidak mengungkapkan kebenaran dari segi perasaannya kepada kamu. Mungkin ada sesuatu yang dia tutupin, ya, tidak diungkapkan secara jelas. I wish I could hold you. Apa pun yang terjadi, ya, di kala ini ketika dia tidak dapat berkata-kata, dia sangat menginginkan sebuah kesempatan, ya, bersalaman dengan kamu, memeluk kamu, bertemu dengan kamu, menatap wajah kamu, ya, dan sangat ingin memeluk kamu di sini. Dia juga ada kalanya tidak memahami, ya, apa yang sedang dia rasakan. Tetapi perasaan itu seperti begitu tepat, ya, mengindikasikan kamu orang yang tepat yang dia butuhkan. Okey teman-teman, zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita buka beberapa initial di sini, ya. Okay, let's see. Saya buka dahulu teman-teman, ya. Okey, di sini kelihatan ada huruf S Sierra, B Bravo, M Mike, D Delta, Q Quebec, L5, V Victor, H Hotel, X X-ray, P Papa, Z Zulu, F Foxtrot, J Juliet dan C Charlie. Saya tidak tergerak untuk mengambil lebih initial. Ini saja initial untuk readingan kali ini teman-teman, ya. Nah, kamu lihatkan ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial dia, atau orang-orang, ya, yang terlibat di hubungan kalian. Seperti mungkin kawan baiknya, kawan baik kamu, seperti itu, ya. Seseorang yang akan akan menemani si dia ketika dia datang mencari kamu nanti, ya, untuk menjadi orang tengah, untuk kembali mewujudkan sebuah kedamaian di antara kalian. Seperti itu, ya. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apa pun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.